Saya undang Bapak Gembala Stephen Moses berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Habeldun. Atau beliau sudah ada belum ya? Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Lebih juga kami senantiasa mendapatkan pesan-pesan-Mu Tuhan, baik itu mendidik, membimbing, dan juga memberkati setiap kehidupan kami. Kami pada saat malam ini rindu juga mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Habel Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman-Mu akan membawa berkat buat setiap kehidupan kami yang mendengarkan. Dan juga kami khususnya berdoa untuk Bu Ong Ling Ling yang sebentar lagi juga akan pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan membimbing setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Ialah Kau bentengi kami dengan malaikat tembok berapi menjagai kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Dr. Habeldun. Ada? Ada Bu, siap. Ya, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling, selamat melayani di GMS. Kita mengucap syukur pada Bapak Yesus Kristus karena sudah ada firman yang keluar dari mulut Bapak Yesus dari Dewan Musyawarah Ilahi untuk melaksanakan kehendaknya pada kita yang mengikuti Zoom Grace Ministry malam ini. Saat kami berdoa tadi siang, saya berdua dengan anak rohani saya. Dia mendapat penglihatan untuk saya sampaikan pada malam ini tulisan YAK 5.2/15/16. Kita akan perhatikan firman Tuhan ini. Kita bacakan, kita dengar, sehingga damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi yang diperhatikan bukan saya, bukan HP kita, tapi firman Tuhan yang kita perhatikan, yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Jadi kita bersyukur, kita sudah perhatikan firman Tuhan ini, pasti kita damai sejahtera bahagia. Tapi kalau kita tidak perhatikan firman Tuhan ini, kita tidak bisa bahagia, tidak bisa damai sejahtera. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan pengajaran dan kesaksian firman ini, saya ingin mengingatkan kita untuk berkata-kata sesuai Yesaya pasal 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berkata-kata demikian, baginya tidak terbit fajar. Jadi saat ini kita berkata-kata, carilah pengajaran dan kesaksian, maka terbit fajar yang menerangi kita, yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, yaitu sinar terang Tuhan yang menyinari hati kita, sehingga kita bisa
menangkap firman-Nya, kita bisa mengerti bahasa Tuhan, ya. Banyak orang bisa mendengar firman tetapi tidak bisa menangkap firman Tuhan, tidak bisa mengerti bahasa Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang tidak bisa menangkap firman, yang tidak mengerti bahasanya adalah anak-anak iblis. Sehingga mereka walaupun mendengar tidak bisa menangkap firman. Tapi kita adalah anak-anak Bapa Yesus. Sesuai firman-Nya, barang siapa yang menang, aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Maka kita bersyukur, kita dikumpulkan dalam Zoom Grace Ministry ini untuk berkemenangan sehingga kita layak menjadi anaknya Bapa Yesus. Bapa Yesus menjadi Allah kita karena kita adalah anak-anaknya yang berkemenangan. Dan saat ini saya bersyukur, ya, di luar dugaan Ibu Ong Ling Ling menyampaikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini lewat WA, padahal saya sudah janjian dengan teman saya yang sudah menelpon Ibu Ong Ling Ling juga, upaya saya pulang kantor mengunjungi rumahnya di sebuah perumahan di Kota Kediri untuk berdoa di sana, karena beberapa tahun setelah operasi katarak matanya, korneanya mengalami kekeringan, sehingga dia ingin juga disembuhkan oleh Bapak Yesus, ya. Dan saya juga sudah memberi nomor telepon Ibu Ong Ling Ling dan beliau sudah menelpon juga, sudah ada pesan-pesan Tuhan. Tapi karena saya sudah kadung janji ke rumahnya, ya saya ke rumahnya dan cepat-cepat pulang, takut terlambat. Sudah jadwal menyampaikan firman, ternyata sebelum jadwal menyampaikan firman, saya sudah bisa tiba di sini, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu bukan kita yang melaksanakan firman-Nya, tapi firman yang keluar dari mulutnya itu yang sanggup melaksanakan kehendak-Nya. Sesuai yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulut Bapa, Elohim Israel, itu yang akan melaksanakan kehendak Bapa. Itu yang akan berhasil dalam apa yang Bapa suruhkan. Apa yang Bapa kehendaki pada kita saat ini, yaitu kita berdoa untuk orang-orang sakit. Artinya doa kita yang lahir dari iman, itu yang dikehendaki oleh Bapa. Kalau firman Allah tidak melaksanakan kehendak Allah pada kita, mungkin kita bisa saja terus-menerus berdoa, tapi doa kita tidak lahir dari iman. Tapi karena firman Allah yang datang melaksanakan kehendak Allah, maka timbul iman, maka doa kita bisa lahir dari iman. Ya, ada doa yang lahir bukan dari iman, ya. Tapi juga kalau Tuhan sayang, juga Tuhan kabulkan, ya. Apa yang didoakan oleh bangsa Israel adalah doa yang tidak lahir dari iman saat mereka ingin makan daging. Pada waktu itu mereka bersungut-sungut karena tiap hari hanya makan mana dan mana sampai bosan, ya. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka tidak berdoa dengan doa yang lahir dari iman, ya. Mereka ingin makan daging, ya. Ternyata doa yang tidak lahir dari iman itu juga dikabulkan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Dikirim daging, ya. Burung-burung puyuh itu datang, ya, berterbangan begitu banyak di permukaan tanah sehingga mereka bisa menangkap banyak burung-burung itu dan bisa banyak makan daging tanpa ucapan syukur, ya. Sehingga ketika masuk ke dalam mulutnya tidak lama mereka meninggal dunia, ya, karena mereka makan dengan rakus, dengan tidak mengucap syukur. Inilah akibatnya doa yang tidak lahir dari iman, dari persungutan, dikabulkan, dimakan hasilnya sampai mati sama-sama. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan seperti bangsa Israel menyampaikan doa dengan tidak lahir dari iman,
tapi lahir dari persungutan. Saat ini firman Allah datang melaksanakan kehendak Allah, sehingga doa kita lahir dari iman, sehingga orang sakit yang harus mati atau tambah parah, tambah komplikasi bisa sembuh, karena doa itu lahir dari iman. Saya mengucap syukur, sudah banyak kesaksian dalam Zoom Grace Ministry ini, banyak yang disembuhkan Tuhan karena doa yang lahir dari iman, ya. Dan makin bertambah-tambah kesaksian tentang doa yang lahir dari iman, termasuk yang barusan saya dengar dari seorang tukang becak yang namanya Ngapurono, ya. Ngapurono ini adalah tukang becak dari Jawa Tengah yang sempat bersaksi di YouTube bagaimana doanya lahir dari iman ketika dia sudah berusaha berdoa dengan doa-doa yang tidak lahir dari iman pada Bapak Yesus, tidak sembuh. Akhirnya pengurapan Bapak Yesus mengajar dia untuk nekat datang untuk pertama kali datang ke sebuah gereja bersama istrinya. Dan saat di gereja itu lahir doa yang lahir dari iman. Dia katakan, Tuhan Yesus, saya tidak minta banyak uang. Saya hanya minta satu, yaitu perempuan di sebelah saya ini, Tuhan sembuhkan. Itulah doa yang lahir dari iman. Dari Ngapurono, seorang tukang becak. Dan setelah itu, minggu kedua dia datang lagi untuk ibadah di sana jam 6 pagi. Minggu ketiga juga dia datang. Dan baru pertama kali ada altar call, di mana dia menyuruh istrinya maju ke depan. Sehingga doa yang lahir dari iman itu terkabulkan. Ada altar call. Setelah 3 kali dia datang ibadah dan dia maju bersama istrinya. Setelah doa di sana, istrinya menangis, pendeta yang mendoakan juga menangis. Tiba-tiba istrinya ingin ke kamar mandi, dan sampai di kamar mandi terjadi kesembuhan kanker susunya, kanker payudaranya itu menjadi kempes. Air nanah banyak yang ada di dalam susunya yang tidak bisa dipakai untuk menetei bayi, sehingga dia harus beli susu bayi yang paling murah. Tetapi setelah keluar nanah-nanah itu di kamar mandi, beberapa lama akhirnya bisa keluar susu yang murni. Mereka pulang dari gereja, cepat-cepat pulang untuk menyusui bayi untuk pertama kali dengan air susu. Karena saat bayi itu lahir, tidak ada susu, hanya nanah yang keluar dari air, dari susu, dari istri tukang beca ini. Inilah doa yang lahir dari iman. Doa seorang tukang beca yang baru pertama kali datang di gereja bisa menyembuhkan istrinya. Masakan kita yang sudah sekian lama ikut Zoom ini tidak bisa doa yang lahir dari iman untuk menyembuhkan istri kita, untuk menyembuhkan suami kita, untuk menyembuhkan anak kita, menantu kita, nenek kita, cucu kita. Sama doa yang sama yang Tuhan ingin kita kerjakan. Doa yang lahir dari iman untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus menugaskan murid-muridnya berdua-dua, Tuhan Yesus tidak saja hanya menyuruh beritakan kerajaan sorga sudah dekat, tetapi ada lampirannya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Itulah lampiran yang disampaikan Tuhan Yesus ketika Injil kerajaan sorga sudah dekat diberitakan. Oleh sebab itu, ketika murid-muridnya melaksanakan tugas berdua-dua, mereka datang kembali kepada Yesus. Tidak ada yang melaporkan orang sakit disembuhkan. Tidak ada yang melaporkan orang mati dibangkitkan. Tidak ada yang melaporkan orang kusta ditahirkan. Tapi laporannya, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami. Kami usir, mereka lari semua. Jadi mereka sangat bersukacita karena bisa mengalahkan setan-setan. Mereka tidak sempat lagi menceritakan orang sakit sudah sembuh. Mereka tidak sempat lagi menceritakan pada Yesus orang kusta sudah ditahirkan. Mereka tidak sempat menceritakan pada Yesus orang mati sudah dibangkitkan. Yang mereka ceritakan, setan-setan takluk kepada kami. Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka, janganlah bersukacita karena setan-setan itu takluk kepada kamu. Tapi bersukacitalah karena namamu
telah terdaftar dalam catatan sipil kerajaan sorga. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita melayani Tuhan jangan terlalu gembira karena setan-setan takluk. Karena memang setan harus takluk dalam nama Yesus, ya. Seperti juga yang dialami oleh seorang kiai hikmah yang di Masjid Istiqlal Jakarta didatangi oleh seorang yang bernama Alfian, ya. Alfian ini tidur-tiduran saja di Masjid Istiqlal Jakarta beberapa tahun yang lalu, sehingga satpamnya datang menegur Alfian supaya jangan tidur-tiduran di masjid, harus sholat, ya. Dan satpam ini memakai kuasa-kuasa kegelapannya untuk membangunkan Alfian ini, langsung dia terpental. Dan setelah dia terpental, dia lapor kepada Kiai Hikmah yang sedang doa di lantai 2. Dia bilang, Pak Kiai, ada seorang pemuda hanya tidur-tiduran di masjid ini. Saya coba bangunkan dia, tidak bisa. Saya malah terpental. Lalu Pak Kiai ini tersenyum. Kamu bangunkan dia jangan pakai ilmu kamu. Bangunkan secara biasa saja. Nanti kamu tidak terpental. Ya. Setelah satpam itu membangunkan Alfian, Alfian ini bisa bangun dan dipertemukan dengan Pak Kiai. Dan Pak Kiai ini kaget karena tahu Alfian ini Kristen. Dan mereka bercakap-cakap berjam-jam lamanya. Setiap kalimat yang dikatakan oleh Alfian, ada kata Yesus yang dilampirkan. Semua cerita tentang Yesus diceritakan di lantai 2 Masjid Istiqlal itu. Setiap kata Yesus disebutkan, satu jin dari kiai itu lari tunggang langgang. Bahkan ada 5.000 jin dari kiai itu, semuanya undur. Itulah kuasa nama Yesus, ya. Jadi walaupun ya ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam kiai itu, tapi karena nama Yesus disebutkan, itu pasti kuasa kegelapan pergi. Jadi tidak usah digembar-gemborkan, ya. Sehingga suatu saat Pak Kiai ini nantang ilmu. Kita adu ilmu, Alfian. Kalau kamu menang, saya ikut Yesusmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus ucapkan kalimat syahadat. Lalu Alfian menyetujui. Dan Alfian tidur-tidur. Lalu Pak Kiai ini mulai persiapkan diri. Dia tanya kepada Alfian, Alfian, kenapa kamu tidak siap-siap kok tidur-tidur? Loh, yang Bapak nantang itu Yesus yang ada di dalam saya. Jadi saya tidak perlu berperang. Jadi saya tidur-tidur saja. Nanti Yesus yang ada di dalam saya yang akan berperang dengan Pak Kiai. Dan akhirnya Pak Kiai setuju. Lalu tiba-tiba tengah-tengah malam Pak Kiai menyanyi sendiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Pak Kiai ini kaget, kok dia bisa menyanyi lagu ini. Dia bangunkan Alfian. Dia bilang, Alfian, Alfian, kenapa aku bisa nyanyi lagu ini? Lalu Alfian katakan, Yesus yang ada di dalam saya sudah ada di dalam Pak Kiai, sehingga Pak Kiai bisa menyanyi demikian. Luar biasa. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Kita tidak usah bersukacita karena roh-roh jahat takluk. Itu sudah biasa. Bersukacita yang lebih luar biasa karena nama kita sudah tercatat dalam catatan sipil kerajaan sorga. Jadi pada saat ini kita ingat-ingat tugas kita bukan hanya mengusir setan. Tuhan bilang beritakan kerajaan surga sudah dekat. Tahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Saya ingat firman ini karena leksi ini disarankan oleh saya untuk mengikuti Harvest Academy, suatu kursus penginjilan online dari Australia, di mana saudara Keon yang memberitahu pada saya supaya saya bisa ikut, tapi saya sibuk, saya ajak Alexi yang ikut, dan Alexi catat banyak ayat-ayat yang diberikan dalam 4 kali pertemuan tiap hari Rabu, sehingga sudah selesai. Dan ayat yang Alexi catat itu ya
saya perhatikan yaitu Matius 10 itu tentang beritakan kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Jadi saya berpikir terus, ini Tuhan Yesus suruh bangkitkan orang mati, tapi kok belum banyak hamba Tuhan yang bangkitkan orang mati, ya. Tetapi saya berpikir-pikir, ya pasti juga harus terjadi pada waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid dua orang itu suruh bangkitkan orang mati. Masa tidak ada satupun yang laporan bahwa mereka bangkitkan orang mati, hanya lapor usir setan saja. Jadi saya berpikir-pikir harus terjadi juga pada saat ini. Harus ada orang mati dibangkitkan. Dan saya ingin mendengar cerita-cerita orang mati dibangkitkan seperti yang sudah ada di YouTube dan lain-lain, yang saya ingin dengar langsung. Dan pada saat ada pencurahan Roh Kudus di sebuah gereja 20-an kilo dari Kediri, saya menjemput sepasang suami istri agar mereka bisa ikut, karena Bapak Ibu Gembala bilang kalau Pak Habel mau ke gereja, tolong jemput mereka. Jadi saya jemput, lalu kami mengalami ibadah pencurahan Roh Kudus, dan pulang kami bersukacita bercerita tentang perbuatan Tuhan. Dan di luar dugaan dia menceritakan bagaimana dulu dia masih kecil dibangkitkan dari kematian. Saya tanya, loh, sempat mati berapa jam? Ya, enggak sampai berapa jam. Pokoknya waktu saya mati itu, saya melihat badan saya ada di dalam peti, dan ada roh-roh yang pakaian hitam-hitam itu yang mau membuat saya tidak bisa keluar dari peti itu. Dan saat itu saya dengar nenek saya berdoa dengan menangis. Doa seorang nenek yang lahir dari iman. Tuhan Yesus, jangan panggil cucu saya, panggil saja saya, karena saya sudah tua, sayalah yang dipanggil, jangan cucu saya Tuhan Yesus. Bukan saja lahir dari tangisan, tapi lahir dengan iman, supaya cucunya jangan mati. Inilah cara seorang nenek membangkitkan cucunya yang mati. Tidak saja dengan air mata, tapi lahir dari iman doanya, sehingga tiba-tiba anaknya itu, cucunya itu melihat Tuhan Yesus menyinari peti itu, sehingga roh-roh jahat itu keluar, meninggalkan peti itu, dan tiba-tiba dia bisa hidup kembali. Luar biasa, ya. Nenek ini bukan seorang pendeta, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang guru dan penginjil, tapi doanya lahir dari iman. Tuhan Yesus, jangan panggil cucu saya, biar saya yang dipanggil, karena saya sudah tua. Inilah yang Tuhan kehendaki, supaya kita juga mau membangkitkan orang mati. Jangan hanya menyembuhkan orang sakit, itu sudah biasa. Jangan hanya mengusir setan, itu sudah biasa. Kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Makanya Tuhan mau supaya kita selalu puji-pujian penyembahan, supaya kita mengalami api Roh Kudus yang lebih besar menyala di mezbah kita, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, kenapa orang mati itu, orang sakit itu bisa dibangunkan? Karena Tuhan mengampuni dosanya dan Tuhan menyelamatkan dia. Jadi apapun dosa orang sakit, Tuhan Yesus mau mengampuni. Jelas orang sudah berdosa, ya tetap berdosa. Tapi apa gunanya kita salah-salahkan dia? Tuhan saja mau mengampuni dia. Tuhan saja mau menyelamatkan dia, menyembuhkan dia. Jadi Tuhan mau kita melaksanakan tugas menyembuhkan orang sakit yang berdosa, supaya dosanya diampuni dan dia disembuhkan. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau ada orang sakit, jangan kita merasa direpotkan, karena orang sakit ini supaya firman Tuhan tergenapi, yaitu ada doa yang lahir dari iman kita,
untuk menyembuhkan orang sakit itu. Apakah tetangga kita, teman kerja, atau keluarga kita sendiri. Bahkan kalau kita tidak bersama-sama dengan dia di dalam satu rumah, dan kita mengunjungi dia, kita sudah menggenapi firman Tuhan, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Mengunjungi orang sakit saja, belum mendoakan, itu sudah Tuhan Yesus senang karena waktu aku sakit kamu mengunjungi aku. Pada saat itu orang-orang yang diberitahu kesaksian itu, pada saat Tuhan menghakimi kambing dan domba, orang-orang itu bertanya, Tuhan kapan engkau sakit? Kami mengunjungi engkau. Masa Tuhan yang bisa sakit? Tuhan kan yang menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus katakan, kamu mengunjungi saudaraku yang hina, itu berarti kamu sudah mengunjungi aku. Jadi Tuhan mau supaya kita bersyukur kalau ada orang sakit, berarti kita bisa menggenapi firman Tuhan, mengunjungi Tuhan Yesus waktu sakit. Kalau ada orang-orang yang di penjara, itu supaya firman Tuhan tergenapi. Karena kita mengunjungi saudara-saudara Yesus di penjara, berarti kita mengunjungi Yesus di penjara. Ketika ada orang-orang lapar di sekitar kita, itu supaya firman Tuhan tergenapi. Kita memberi makan kepada orang lapar itu, berarti kita memberi makan kepada Tuhan Yesus. Ketika ada orang-orang haus di sekitar kita, supaya firman Tuhan tergenapi, kita memberi minum kepada orang haus itu, berarti kita memberi minum kepada Tuhan Yesus. Ya, ada seorang perempuan yang tidak mau memberi minum kepada Tuhan Yesus, malah salah-salahin Tuhan Yesus. Engkau seorang Yahudi, masakan minta minum kepada saya seorang perempuan Samaria. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan, disalah-salahin, ya. Tuhan Yesus rela disalahkan oleh perempuan Samaria itu, karena memang orang Yahudi selalu tidak akrab sama orang Samaria. Hanya satu-satunya Yesus yang bisa akrab sama orang Samaria, sehingga Tuhan Yesus maklum, dia disalah-salahin seperti itu tidak apa-apa, gara-gara orang Yahudi yang memang sombong sama orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus mau memberikan air hidup kepada perempuan yang tadinya menolak untuk memberi minum kepadanya. Hanya minum air mentah saja, air sumur saja. Perempuan ini tidak mau beri gara-gara Yesus orang Yahudi. Tetapi karena Yesus mengatakan, kalau engkau memberi aku air dari sumur ini, aku memberikan kamu air hidup, di mana engkau tidak akan haus lagi. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun dia disalahkan, walaupun tidak mau diberikan minum, tetapi setelah Yesus mau memberikan air hidup, wanita ini mau memberikan air minum karena dia kepingin dapat air hidup supaya tidak haus lagi. Inilah kerinduan dari seorang wanita yang tadinya salah-salahin Yesus, tetapi setelah dia tahu Yesus bisa memberikan air hidup, dia mau menerima air hidup itu. Dia mau memberi minum kepada Yesus walaupun air mentah saja, air sumur, tidak dimasakkan lagi, tetapi dia mendapat air hidup. Ya, kita juga diberikan air kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bagikan air hidup ini kepada orang lain. Perempuan Samaria ini begitu dia mencicipi air hidup itu, dia tidak minum sendiri. Dia membawa air hidup itu kepada seluruh orang Samaria, sehingga semua orang Samaria bisa menerima air hidup itu. Mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur pada saat ini kita juga menerima air hidup. Pada saat kita menerima air hidup, kita jangan simpan sendiri. Kita mau bagi-bagikan. Kita menerima dengan cuma-cuma. Kita juga membagikan dengan cuma-cuma. Orang Samaria itu, banyak orang Samaria minum air kehidupan yang sudah diminum oleh perempuan Samaria. Mereka juga datang menemui Yesus. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma, kita mau bagikan dengan cuma-cuma. Suatu saat saya diajar Tuhan bukan memberikan air hidup, tapi memberikan api Roh Kudus. Waktu itu pencurahan Roh Kudus terjadi di gereja tempat kami ibadah, layani, tapi acaranya tiap hari, 10 hari saya tidak bisa ikut, ya, karena istri saya terlalu mencintai saya,
tidak boleh capek-capek pulang kantor langsung ke rumah, tidak usah ke gereja sana, nanti kecapean kalau 10 hari berturut-turut ke sana. Tapi suatu saat saya bersyukur, salah satu hari itu saya bisa hadir ke sana, di mana Bapak Gembalanya suaranya sudah hampir habis, karena mendoakan satu persatu. Tiba-tiba Bapak Gembala itu menumpangkan tangan kepada saya, dan meminta saya juga menumpangkan tangan kepada jemaat-jemaat yang lain. Saat itu saya berpikir, saya ini tidak ikut dari hari pertama pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba nongol, sekarang kok malah mau mendoakan seperti Bapak Gembala. Tapi saya merasa karena sudah ditugaskan, saya berpikir apakah benar ini Tuhan yang menugaskan saya atau maunya Bapak Gembala yang stok suaranya sudah habis, tapi saya melakukan. Setelah saya melakukannya kepada beberapa orang, menumpangkan tangan mendoakan, saya berpikir biasa-biasa saja. Tetapi pada saat diberi kesempatan supaya siapa yang mendapat penglihatan menyampaikan kepada semua yang hadir, lalu seorang sopir menyampaikan, dia biasa mengantar jemput jemaat anak-anak sekolah panti asuhan dari panti asuhan gereja itu ke kampus atau sekolah dan bawa kembali, tapi dia dipercayakan penglihatan oleh Tuhan. Dia menyampaikan penglihatan yang luar biasa. Dia bilang, Tuhan Yesus hadir di sini membawa bola emas yang sangat besar, bola api yang sangat besar, dan bola api itu dibagikan kepada Bapak Gembala, dan dibagikan kepada Ibu Gembala, dan diberikan kepada Dr. Habel. Jadi kami ketiga orang itu mendapat api Roh Kudus, dan kami membagikan kepada jemaat-jemaat. Inilah yang Tuhan kehendaki, supaya kita di dalam Zoom Grace Ministry ini, kita tidak saja menerima air hidup, kita menerima api Roh Kudus, kita juga bagikan. Kita menerima firman Tuhan, kita juga sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita harus membagikan dengan cuma-cuma kesaksian-kesaksian, ya, karena oleh darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan hadirat Allah, yang menghalang-halangi pelaksanaan rencana Allah setelah kesaksian itu terjadi, sehingga makin bertambah-tambah perbuatan besar Allah yang akan dikerjakan setelah satu kesaksian kita ceritakan, maka Tuhan melakukan perbuatan ajaib lagi, lebih banyak lagi kita saksikan, sehingga makin banyak kesaksian yang kita sampaikan. Jangan kita sudah mengalami apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, kita tidak mau saksikan, akhirnya kita tidak mengalami kemajuan dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi kita bersyukur melalui pelayanan Zoom Grace Ministry ini ada pelayanan penyataan Allah, ada penglihatan-penglihatan yang disampaikan oleh Ibu Ong Ling Ling, ada nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi, dan juga ada pengajaran dan kesaksian. Saya bersyukur salah satu nubuatan yang sudah terjadi, yang sudah disaksikan juga oleh Ibu Ida Wijayati waktu di gereja Pak Stephen Moses, ya. Bagaimana saya bisa berkenalan dengan Ibu Ida? Saya sendiri tidak kenal beliau, tapi Tuhan menyampaikan nubuatan lewat Ibu Ong Ling Ling. Akan ada satu domba yang nyasar ke tempatmu, kamu harus layani dia. Dia kesakitan ditendang oleh seekor kambing, dan Tuhan mau supaya saya melayani, meminyaki domba itu, dan setelah saya meminyaki, saya mengelus-ngelus, Tuhan bilang, anakku, tangkap kambing itu juga. Sampai sekarang ini saya belum bisa tangkap kambing itu, ya, tapi saya bersyukur domba yang nyasar itu ternyata Ibu Ida Wijayati. Bagaimana bisa ketemu saya? Ada suatu rapat hari Minggu, rapat Ikatan Bidan Indonesia Kota Kediri, di mana Ibu Ida Wijayati bisa bertemu dengan istri saya. Orang-orang lain lagi rapat, mereka mocok sendiri, curhat bagaimana kejadian yang dialami oleh Ibu Ida Wijayati, bagaimana dia ditendang oleh kambing itu, tetapi Tuhan sendiri yang sudah membuat dia berunding dengan istri saya bahwa ingin ketemu Pak Habel untuk berdoa, dan akhirnya istri saya menyepakati
tanggal sekian, beberapa hari setelah nubuatan penglihatan itu, Ibu Ida datang bersama anaknya dan kami sudah berdoa dan Tuhan sudah membuat Ibu Ida mengalami banyak pertolongan Tuhan. Setelah ikut Zoom Grace Ministry, ada satu mujizat yang dialami, nubuatan yang Tuhan berikan bahwa anaknya akan lulus tes dan sudah diterima di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC. Itu adalah salah satu anak kembarnya yang belum seiman. Inilah semua akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau domba yang nyasar itu tidak datang ke rumah saya, ya tidak mungkin sampai didoakan sampai anaknya bisa diterima di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC. Jadi kita jangan menyia-nyiakan Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat melalui penyataan-penyataan, melalui nubuatan-nubuatan. Tetapi harus juga kita gabungkan dengan pengajaran dan kesaksian. Jangan hanya ada nubuatan, ada penglihatan, lalu kita keluar dari Zoom ini. Tapi kita juga tetap ikuti, walaupun sudah didoakan, sudah dapat penglihatan untuk diri sendiri, nubuatan, kita bisa dengar penglihatan, nubuatan dan untuk teman-teman yang lain, sambil kita juga bisa memanfaatkan kesaksian untuk bersaksi. Dan kita juga bisa mendengar pengajaran firman Tuhan, ya. Seperti yang saya sampaikan saat ini, Tuhan mau supaya kita menanam dan menyiram firman Tuhan yang sudah kita terima. Pada saat firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, mereka menerima dengan sukacita, tapi mereka tidak tahu bagaimana harus menyiramnya. Dan Rasul Paulus harus meninggalkan Korintus. Apa yang Rasul Paulus tanam ini, apabila tidak disiram akan mati. Lalu Tuhan mengutus Apolos untuk datang bantu menyiram apa yang Rasul Paulus sudah tanam itu. Sehingga tumbuh, dan Rasul Paulus katakan, yang penting bukan aku yang menanam. Yang penting bukan Apolos yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan itu. Saat kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Dia yang memberi pertumbuhan itu. Kalau sudah disiram, tapi kalau Allah tidak memberikan pertumbuhan, tidak bisa tumbuh. Oleh sebab itu, pada saat ini kita sudah lebih mengerti dari jemaat di Korintus. Kita bisa tanam-tanam sendiri, kita bisa siram-siram sendiri, kita memuji menyembah Tuhan, Allah memberikan pertumbuhan, ya. Kalau zaman dulu Korintus belum tahu bagaimana cara menyiramnya, sehingga Allah mengutus Apolos. Sekarang kita sudah tahu bagaimana menanam, bagaimana menyiram, kita terus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sehingga bisa bertumbuh, ya. Selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, ya. Ada kendala juga di dalam proses penyembuhan. Kalau sudah doa dilahirkan dengan iman, tetapi tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Bapa di sorga tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak menyembuhkan. Oleh sebab itu seringkali kami melayani orang-orang sakit, Tuhan memperlihatkan, Tuhan berikan penyataan roh, supaya mereka mau mengampuni suami mereka, mengampuni istri mereka, mengampuni anak menantu mereka, sehingga Tuhan pun mengampuni dan menyembuhkan, ya. Kami mengucap syukur di dalam pelayanan-pelayanan kami sering mengalami orang-orang yang tadinya tidak mau mengampuni, tapi karena kepingin diampuni oleh Tuhan, karena kepingin disembuhkan, akhirnya mau mengampuni. Saya memberi kesaksian tentang seorang gembala sidang, bukan mengampuni untuk bisa sembuh, tapi mengampuni mau melakukan perjamuan kudus. Hamba Tuhan ini menjerit-jerit di dalam hatinya, Tuhan, jangan sampai aku naik di mimbar sebelum aku minta maaf kepada orang yang menyalah-nyalahkan saya. Apa kesalahan orang itu? Sebenarnya salah paham. Ketika pagi-pagi hari dia mampir ke rumah jemaat itu dalam keadaan sakit tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa mendoakan dan meninggalkannya dan pergi ke suatu urusan, dan kembali lagi dia singgah di puskesmas untuk urusan pengobatan gratis yang akan dilakukan.
Tapi di luar dugaan, setelah dia pulang dari puskesmas itu, ternyata mobil ambulans itu datang ke rumah orang sakit ini. Sehingga orang sakit ini marah-marah, dikira Pak Pendeta yang suruh ambulans datang untuk jemput dia dibawa ke rumah sakit. Sehingga dia marah-marahi Pak Pendeta ini luar biasa, sampai Pak Pendeta ini malu, padahal besoknya harus pelayanan perjamuan kudus. Malam-malam itu Pak Pendeta bergumul, bagaimana Tuhan saya harus merendahkan diri, minta maaf pada jemaat ini sebelum saya naik mimbar. Tetapi dia dalam bergumul malam itu, ternyata jemaat ini juga bergumul. Tuhan, jangan sampai Pak Pendeta ini naik mimbar sebelum saya minta maaf kepadanya. Inilah jeritan hati orang ini. Jangan sampai Pak Pendeta ini naik mimbar sebelum saya minta maaf kepadanya. Padahal Pak Pendeta juga berdoa, Tuhan jangan sampai saya tidak bisa minta maaf kepada orang ini sebelum saya naik mimbar. Dan akhirnya Pak Pendeta ini memberanikan dirinya, walaupun dia akan dimarahi lagi, dengan sepeda motor, dia parkir di halaman jemaat itu. Di waktu motor diparkir, tiba-tiba jemaat itu sudah lari dari rumahnya. Pak Pendeta, sambil berlutut dia minta maaf. Loh kenapa? Ya saya sudah berdoa tadi malam. Jangan sampai Pak Pendeta naik mimbar sebelum saya minta maaf. Sekarang saya minta maaf. Sehingga mereka saling mengaku kesalahan, saling mengaku dosa. Dan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Pak Pendeta sangat lega bisa naik mimbar mengadakan perjamuan kudus. Inilah cara Tuhan supaya orang-orang yang sulit untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan. Pengurapan Bapa Yesus mengajar kedua belah pihak untuk siap untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan. Kalau pengurapan Bapa Yesus tidak mempersiapkan suami istri untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan, isinya malah saling mempersalahkan, saling mengungkit-ungkit. Akhirnya kapan bisa saling mengampuni? Tapi kita bersyukur memohon pengurapan Bapa Yesus mengajar kita dan orang-orang yang bersalah dengan kita untuk bisa saling mengaku dosa. Karena ada kuasa doa yang sangat besar. Yang dikatakan sama besarnya dengan doa Nabi Elia sampai turun hujan setelah 3,5 tahun tidak turun hujan. Kalau doa kita setelah saling mengaku dosa, saling mendoakan, bisa seperti doa Nabi Elia. Apa yang mustahil bagi alam semesta ini tidak mustahil bagi Tuhan. Hujan bisa turun setelah 3,5 tahun. Hujan Roh Kudus juga bisa turun. Bukan saja hujan air mata saat kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, tapi hujan Roh Kudus turun. Kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat dan lebih ajaib. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas pelaksanaan rencana Allah. Kita bisa mendengar firman Tuhan saat ini, kita tanam, kita siram. Kita yakin dan percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan sudah tergenapi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada hari ini, firman Tuhan tergenapi ketika kamu mendengarnya. Dan itu juga menjadi lagu saya. Firman-Mu ini sungguh tergenapi ketika aku membacakannya. Firman-Mu sungguh tergenapi saat aku mendengarnya. Firman-Mu hidup dan sungguh ajaib. Kalau kita yakin dan percaya, hari ini firman Tuhan sudah tergenapi. Kita bisa saling mengaku dosa, bisa saling mendoakan. Kalau kita yakin firman Tuhan ini tergenapi, kita bisa berdoa untuk orang sakit dengan doa yang lahir dari iman, maka orang sakit itu disembuhkan. Bahkan kalau Tuhan menyuruh mendoakan orang yang sudah mati, yang belum waktunya untuk pindah ke Taman Firdaus, bisa hidup kembali seperti Lazarus. Jadi kita bersyukur saat ini apapun sakit penyakit kita, apapun masalah kita, jangan itu menjadi kendala untuk kita memperhatikan firman Tuhan supaya kita bahagia damai sejahtera, untuk kita luaskan buat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Aliran-aliran air hidup terus mengalir dari dalam hati kita, memenuhi rumah halaman kita. Api Roh Kudus memenuhi, menyala besar di mezbah kita, membakar semua roh-roh jahat yang mau datang masuk mengganggu kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita.
Dan terakhir saya ingin kita mau berkata-kata benar tentang Tuhan seperti Ayub sebelum dipulihkan. Ayub berkata, aku tahu ya Tuhan, saya katakan dalam nyanyian, aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Engkau sanggup melakukan. Tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Inilah yang Ayub katakan ketika dia sakit berkepanjangan. Lama dia tidak sembuh. Dia berkata-kata, aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tetapi Elifas dan dua temannya tidak mau berkata-kata benar seperti Ayub. Mereka bisa memberikan instruksi motivasi pada Ayub, tapi mereka tidak berkata-kata benar tentang Tuhan. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Saat itu Allah menghakimi mereka. Ayub yang sakit bisa berkata-kata benar tentang aku, tapi mereka tiga orang ini sehat-sehat, tidak berkata-kata benar tentang aku. Maka Tuhan pun menghukum, merencana untuk menghukum Elifas dan teman-temannya. Tuhan berkata, kamu tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Murkaku menyala-nyala terhadap engkau. Oleh sebab itu ambillah 7 lembu dan 7 domba, bawa kepada hambaku Ayub untuk mendoakan kamu supaya murkaku tidak menimpa kamu. Inilah yang Tuhan tegur kepada Elifas dan dua temannya yang tidak mau berkata-kata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Lalu mereka mau datang membawa 7 lembu dan 7 domba. Dan Ayub dalam keadaan sakit. Ayub tidak menolak. Sabar ya, saya sembuh dulu, baru saya melayani kamu. Tetapi Ayub berkata, baik, aku akan melayani kamu. Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya itu terluput dari murka Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan pulihkan keadaan Ayub dan ganti kerugian Ayub 2 kali lipat. Pada saat ini juga bagi kita yang sedang sakit, yang ingin dipulihkan oleh Tuhan, marilah kita berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Dan kita mendoakan orang-orang yang tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub, supaya Tuhan meluputkan mereka dari murkanya. Dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Setelah saya mendoakan yang sakit ini, baru saya mempersilakan Ibu Febe berdoa berkat. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, yang datang melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berkata-kata benar tentang Diko. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendoakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh, tetangga sekitar kami yang tidak berkata benar tentang Diko seperti hamba-Mu Ayub. Ampuni mereka, berkati mereka. Goncangkan organ tubuh jiwa mereka, gelisahkan hati mereka, datangkan duka cita yang membawa kepada pertobatan, sunat hati dan telinga mereka, agar tidak mengeraskan hati saat mendengarkan suara Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terluput daripada murka-Mu oleh darah anak domba-Mu Yesus Kristus. Maka mendadak Bapa pulihkan keadaan kami yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dengan karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi. Dan Bapa ganti kerugian-kerugian kami 2 kali lipat, seperti yang Bapa lakukan kepada hamba-Mu Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya terluput daripada murka-Mu. Karena kami bersedia mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Bapa Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pengajaran dan kesaksian firman-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu, dan kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Ibu Febe yang doakan berkat untuk kami semua. Haleluya, amin. Saya persilakan Ibu Febe Neni untuk sampaikan doa penutup, doa berkat.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam doa untuk kita menutup ibadah pada malam hari ini dan akan dilanjutkan sampai selesai. Yang Maha Besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik saat kami mengikuti ibadah Zoom. Kami diberkati oleh Tuhan. Bukan saja lewat pesan doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, Ibu Ong Ling Ling. Tetapi lewat firman Tuhan juga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai hamba-Mu, Bapak Dr. Habel Ndun. Tuhan dengan urapan dan hikmat-Mu semakin bertambah-tambah. Untuk bisa membagikan mana dari surga. Firman Tuhan yang dapat membangun dan merubahkan cara hidup kami yang lama. Sehingga kami memiliki kehidupan yang semakin benar, semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan firman-Mu telah mengungkapkan tentang doa yang lahir dari iman. Tuhan kami percaya, kami datang bukan mencari sesuatu yang lahiriah. Kami datang kepada Tuhan bukan untuk mencari sesuatu yang sia-sia. Karena kami datang untuk mencari kebenaran firman-Mu. Kami datang ingin menyenangkan hati Tuhan. Membanggakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan firman-Mu mengajarkan kepada kami. Biar kami dengarkan, kami simpan dalam hati, kami renungkan setiap saat dan setiap waktu. Untuk kami lakukan menjadi anak-anak Tuhan yang suka melakukan firman Tuhan. Mempraktekkan kehidupan kami dengan benar di dalam dasar firman Tuhan yang benar. Tuhan tolong pakai kami semuanya. Urapi kami ya Tuhan. Engkau berkati kami. Kami percaya doa nubuatan, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami semuanya. Oh Tuhan, itu tergantung iman dan ketulusan hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami datang dengan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan sampaikan lewat doa nubuatan ataupun pesan-pesan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih firman-Mu dapat membangun iman kami. Kerohanian kami semakin dewasa, semakin memiliki pengertian-pengertian yang mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ungkapan rahasia firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati keluarganya, berkati profesinya sebagai seorang dokter. Tuhan, Engkau berkati pelayanannya. Berkati semua, oh Tuhan, istri dan anak-anak, mantu dan cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa juga untuk, oh Tuhan, co-host. Baik saudara kami Julius, saudara kami, oh Tuhan, haleluya, David Kristianto bersama istri. Juga kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang. Tuhan tolong, oh Tuhan, yang mereka Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, baik mereka sebagai bisnismen, pengusaha, pekerja, ataupun mereka sebagai mahasiswa-mahasiswi. Tuhan, Engkau mau tolong, Tuhan melawat hidup rumah tangga, pernikahan anak-anak Tuhan. Engkau berkati ekonominya, berkati kesehatannya, supaya mereka datang dengan iman dan keyakinan, dengan hati yang takut dan gentar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan dan permasalahan yang kami datang, kami hadapkan dan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dengan iman kami akan dapat menyelesaikan semua dengan pertolongan Tuhan. Kami akan mendapatkan jalan keluar. Kami akan mendapatkan pertolongan yang terbaik dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, mereka dengan iman dan pengharapan, dengan hati yang tulus memohon kepada Tuhan akan terjadi mujizat. Oh Tuhan, baik sakit jasmaninya, sakit ekonominya, sakit rohaninya, sakit, oh Tuhan, pekerjaannya, ataupun yang lainnya. Tuhan tahu setiap pergumulan dan masalah. Kami datang kepada Tuhan dengan iman. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban. Tuhanlah kepastian bagi kami. Dan juga kami bawa dalam doa untuk hamba-Mu, Cik Ling Ling saat ini sedang tugas di luar dalam melayani pekerjaan Tuhan. Engkau sertai dalam perjalanannya. Engkau memberikan perlindungan. Oh Tuhan, pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu dengan urapan kuasa otoritas sorga, memberkati pelayanan hamba-Mu.
setelah hamba-Mu selesai tugas pelayanan di luar dan akan segera kembali untuk memimpin, oh Tuhan, ibadah Zoom pada malam hari ini sampai pada selesainya. Tuhan melimpahkan berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupannya. Berkati suami, berkati, oh Tuhan, haleluya, anak-anak, semua menantu dan cucu-cucunya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan-pelayanan Grace Ministry, baik di onset maupun, oh Tuhan, ibadah di Zoom, ibadah pelayanan di luar kota ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, kuasa-Mu dari sorga mengcover hamba-Mu ini Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sertai semuanya dengan keajaiban demi keajaiban boleh terjadi dan kami boleh mengalaminya berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati sukacita kebahagiaan yang daripada Tuhan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai dan melindungi, memberkati keselamatan, damai, sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, keberhasilan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Semangat untuk lanjut ibadah.